Itu hukum berlaku bagi yang sudah muslim. Bapak bahkan guru agama Kristen sekarang kalau tertarik, silakan aku tanggung jawab. Malulah kami, udah guru agama Kristen kau di sini. Kalau murtad dari Islam, mencoreng arus di muka kami katanya. Kalau kita wajib beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Di Injil itu dinyatakan Isa Al-Masih itu putra Maryam itu Tuhan. Wajib kita imani itu katanya. Wah, bingung dokter sama profesor. Jawab. Lord is a human being, but God non-human being katanya. Penginjil, Ya. ngapain aja? Apa yang dibuat? Apa yang Pekerjaan dibuat? kita menyampaikan. Jadi Sekaligus ada dua apa penginjil beda tadi dengan saya pendeta? bilang, Oh, beda satu meneruskan bimbingan Nomensen. Saya meneruskan apa yang tertulis di dalam firman. Jadi saya juga merangkap guru agama Kristen dulu di SMA 2 Binjai. Saya guru SMA 2 Binjai, Pak. Jadi pendeta dari guru agama sana kurang cuma satu orang. Jadi mintalah saya merangkap. Saya bantulah. Saya ajarkanlah. Makan babi itu haram, makan darah haram. Wanita beribadah wajib pakai telepon. Dikasih tahu lah sama orang tua mereka semua. Ada di perpustakaan Alkitab itu, kitab suci. Orang Kristen kan, perpustakaan sekolah. Saya suruh buka. Nanti di rumah kalau orang tuamu bertentangan tunjukkan ayatnya. Itulah pola saya. Pola penginjil seluruh Gloria meneruskan pola Nomensen. Jadi itu kalau di TV kalian kita lihat Romo Suseno, itulah rival saya dialog debat dulu dari seluruh Gloria Medan. Sekarang di Jakarta kan, ini yayasan. Jadi terakhir saya curi-curi baca terjemahan Karang Kemenang Kitab 85 itu. Kalau lagi kelas masuk sunyi perpustakaan, aku mau tahu kalau pintu sudah saya curi itu enggak betul lanjutan Taurat Zabur curi-curi. Kepala perpustakaannya Kristen. Jadi nggak takut saya. Ya saya takut Islam karena nggak boleh pegang Al-Quran katanya kalau nggak ada air sembahyang atau air wudhu. Takut saya ketahuan. Akhirnya Ustaz Misbah lagi asik saya baca surah Al-Baqarah waktu itu. Diginikannya dari belakang. Aduh, ampun Pak, ampun, minta maaf saya, salah. Salah apa? Ketawa dia. Aku curi-curi baca kitab suci kalian, nggak tahu aku ambil wudhu. Katanya wudhu itu ada bacanya. Jadi aku curi-curi ini aku salah lah. Enggak salah katanya. Baca terus kalau mau. Ya, Bapak menjebak atau macam mana? Tidak. Itu hukum berlaku bagi yang sudah muslim. Bapak bahkan guru agama Kristen sekarang kalau tertarik, silakan aku tanggung jawab. Aku yang tanggung jawab. Siapa pun melarang aku tanggung jawab. Kalau memang tertarik hati, tapi bukan aku suruh ya. Oh begitu, iya. Baca lah. Nah kita peduli aku dilihat orang malah yang Kristen itu yang marah. Nanti tertarik kau, jadi murtad kau, kata kawan guru-guru. Ya kalau memang benar tertarik kenapa? Apa persoalanmu? Malulah kami, udah guru agama Kristen kau di sini. Kalau murtad dari Islam, mencoreng arus di muka kami katanya. Itu bukan persoalanmu. Persoalanku kepada Allah yang aku mau luruskan ini. Akhirnya disadapkanlah saya. Jadi saya beranikan saya masuk Islam dulu 5 bulan baru istri saya akhirnya dinikah ulang dengan hakim kan. Jadi wah berdatanganlah diundang guru-guru Kristen Islam kami.
adikku, istri mereka itu, aku tanya dulu kau adik, dari segi sila kau adik, apa kau masuk Islam itu supaya beristri banyak? Kenapa di situ tuduhan kakak? Karena Islam bikin 1000 istri pun bisa kan? Kata siapa? Jadi berapa yang bisa? Saya tahu, adik kata. Setahu saya tadi bisa 4. Ada surat ayatnya, firmannya ada, surah An-Nisa ayat 3 tadi. Jadi mereka bilang, Dapat air putih mah. jadi kalau kami, Pingin orang Jakarta ngerasain kue biji. jadi kalau di Kristen cuma 1 istri sampai mati katanya. Itu anjuran, tidak kewajiban. Mari kita baca dulu, Mas. Silakan. Tidak ada yang tidak ada ayat yang menunjukkan lebih dari 1 kan? Ada. Di mana? Itu dirahasiakan pendeta kalian karena mereka itu tuntutannya SKS. Enggak semua dibaca selidikinya. Isi Taurat Jabur Injil ini ku bilang. Bukanlah Jabur pasal 4 ayat 3. Hendaklah 7 anak darah atau anak gadis memilih seorang lelaki yang baik menjadi suami mereka bersama. Dan hendaklah 7 gadis itu bersepakat untuk tidak membebani suaminya kelak dari segala pembiayaan. Bahkan membiayai suaminya biarlah gotong royong mereka. Istri-istrinya itu. Tapi hendaklah dengan jalan menikah, supaya dengan jalan menikah melahirkan anak-anak terang di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Begitulah dalam Jabur pasal 4 ayat 3. Baca kalian. Ini dirahasiakan pendeta selama ini. Kau lebih tahu kau dari pendeta kami. Iya, kali pendeta itu kan untuk perkuliahan cuma ambil SKS-nya sekian kredit, sekian ayat dikuasai. Kalau saya semua saya baca, bilang. Itulah bedanya pendeta dengan penginjil. Jadi saya penginjil. Kalau dipanggil pendeta pun ya silakan. Dan itu kan ucapan seperti Rasulullah, mana ada. Ilmu itu kaitannya di sejarah. Nggak utuh ilmu itu tanpa menggali dengan sejarah dan bahasa. Sayangnya MUI tidak mau memanggil beliau untuk sharing, istilahnya agama diselingi sejarah. MUI merasa gengsi Pak. Karena dilihatnya Kami diundang sebagai Ustaz Gesing kan nggak meyakinkan. Siapa? Iya, Ambil Pak Purba. Pak Purba, saya mantap kan? kami Jangan dunia ini. kami diundang. Gesing. Ya, karena pernah ya Gesing. Jadi makanya dia Semua unta. Iya. Jadi bulan Ramadan kami diundang Persatuan Jakarta. MUI seluruh Sumatera Utara, semua dokter profesor IAIN kumpul di situ, dibikinnya selalu seminar tiap bulan hari Minggu bulan Ramadan. Diundang ke kami. Jadi waktu kami diundang itu diceritakanlah kisah Isra Mi'raj. Ada di Gua Hira, ada di Manawara kan gitu. Jadi sebelum Al-Quran diwahyukan Allah melalui Jibril, Taurat Jabur Injil sudah diturunkan lebih dahulu dan belum pernah dibatalkan. Menurut rukun iman ketiga wajib kita imani Taurat Jabur dan Injil, kata profesor dokter semua yang seminar waktu itu. Datang sekretaris Muhammad di Kota Binji. Ada bertanya, kata protokol Rafi. Saya bertanya, kata sekretaris Muhammad di Binji. Kalau kita wajib beriman kepada Taurat Jabur dan Injil, di Injil itu dinyatakan Isa Al-Masih itu putra Maryam itu Tuhan. Wajib kita imani itu, katanya. Wah, bingung dokter sama profesor. Jawab. Jangan tadi jawab, bertanggung jawab kalian. Profesor dokter kok katanya.
Jangan saya beri kesempatan kepada bayi yang baru lahir menerangkan. Jangan terlalu gengsi kalian profesor dokter pun bilang. Mulailah bisik-bisik di antara mereka, akhirnya dikasih waktu. Jadi saya dulu kalau hari Sabtu dan Minggu dibawa oleh dosen Raun ke tempat situs bersejarah, termasuk ke istana. Waktu kami ke istana Buckingham, ada situ ruangan besar. Tulisannya di situ, di House of Lords, artinya rumah persidangan Tuhan-Tuhan. Tanya lah pemain di sana, ada berapa orang di sini Tuhan? Banyak. Banyak dia. Jadi kalian sembah? Tidak katanya. Jadi siapa yang kalian sembah? God. Apa bedanya Tuhan dengan God sama Lord? Lord? Between Lord and God saya bilang. Lord is a human being, but God non-human being katanya. Lord worship to God, but God never worship to Lord katanya. Lord descendants of the king, but God not descendant anything. Oh. Pantaslah ini kami kalau keturunan raja itu katakanlah Tengku kalau di Sumatera kan, kalau di Jawa dikatakanlah Gusti. Jadi secara bahasa Indonesia dikatakanlah itu Tuhan, bukan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu masih sujud menyembah Allah dan bermohon dengan doa kepada Allah. Masuk akal. Di dalam budaya Timur Tengah, Tuhan itu adalah keturunan kerajaan. Isa Al-Masih itu putra Maryam yang asli kontan cucu Raja Daud yang merangkap Nabi. Jadi nggak salah kalau Tuhan, tapi Allah Yesus nggak ada. Allah Isa Al-Masih nggak ada tertulis di Taurat Daud ini. Tapi kalau di Injil dikatakan Tuhan Yesus ada. Apa salahnya? Dikatakan Tuhan Yesus itu karena menanggal kerajaan Raja Daud dalam tubuhnya. Di Indonesia pun banyak Gusti Mustafa, Gusti Abdul Rahman, almarhum. Bukan Allah. Jadi kalau di Jawa dikatakan Gusti itu Tuhan, kalau di Sumatera ini Tengku. Apa salah? Bukan Allah. Jadi apakah kita keberatan kalau dirajaknya memang dari kerajaan? Saya bilang lah, oh kalau begitu kedudukannya masuk akal. Kata antasari DPR sama Rafiq moderator. Jadi jangan kita tolak firman Allah mengatakan wajib beriman kepada Tuhan dan Injil kalau belum dibatalkan. Kenapa takut kita menerima? Cuma caranya jangan dibelokkan seperti namanya sederhana. Dan syariatnya berubah. Masa Nabi berubah syariat. Yang kita pakai syariat Nabi Muhammad. Karena kita zaman terakhir tidak lagi pakai syariat Nabi Isa, tidak pakai Nabi Ibrahim lagi syariat kita. Hakikat tetap syariat yang berubah. Saya bilang lah. Bagaimana Profesor Doktor aku bilang? Betul juga. Jadi kalau ada pertanyaan, rukun iman ketiga belum batal. Memang benar. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang. Yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana, yakni yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk
Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.